Iya. Dan solusi yang ditawarkan Pak Bupati tentang normalisasi? Normalisasi itu bukan solusi dari bupati, itu dari saya. Oh gitu. Iya. Awan cuma Iya. Pak Bupati setelah datang ke sana mungkin kebetulan aja Iya. Kalimantan Iya. Sawah. Wah itu ya mungkin ada kesamaan setelah lihat video. Ada kesamaan ya. Sebentar, gini Dinda Aliman. Ada penanganan banjir, ada penanganan kemacetan. Ini harus dibedakan dulu. Karena Blank, kalau ya? iya. Yang saya lihat dan yang saya pelajari di lapangan, kemacetan itu bisa dihindari. Ada satu misalnya dengan menambah saluran pelimpah dan meninggikan jalan. Meninggikan jalan. Ya, meninggikan jalan. Itu solusi yang tercepat. Kok bisa meninggikan jalan, bisa menurunkan kemacetan? Begini, Adinda. Sampai lihat itu dari alun-alun Belega Ya, sampai sungai itu kan memang agak dalam. Menurun. Gitu. Menurun, jalannya menurun. Coba ditinggikan, diratakan dari alun-alun sampai jembatan. Itu insya Allah minimal 50 meter ditinggikan. Pak Yai, kalau itu kan hanya bisa menangkal, mengubah sifat air gitu ya, Ya. airnya. Ya. Kalau Bukan kemacetan, airnya, kemacetannya Bang Aliman. kok kemacetannya? Otomatis dengan ditinggikan, itu kan kendaraan masih bisa, meskipun banjir, kendaraan masih bisa melalui, bisa lewat gitu bisa ya? lewat. Sudah ada dua persoalan sebetulnya. Satu, TPTL merasa pemerintah melakukan pembiaran terhadap Ya. persoalan-persoalan yang muncul di Belega, baik itu banjir atau kemacetan dan macamnya. Terus yang kedua, solusi yang ditawarkan adalah TPTL siap untuk berdialog kembali dengan para pihak untuk bagaimana apapun solusinya nanti yang terbaik gitu ya. Apakah itu membangun waduk lagi atau gimana dan segala macamnya, siap untuk ikut membuka komunikasi. Kan? Baik. Kami tunggu. Ya, secara rutinitas sebetulnya besok juga kita ada rapat di situ. Secara rutinitas kami menanggapi, Bapak Bupati, pemerintah menanggapi kemarin dengan adanya itu. Yang pertama, kita diminta untuk koordinasi ke provinsi. Yang pertama harus normalisasi dan penguatan tebing daripada sungai itu. Normalisasi. Artinya normalisasi, mengangkat kotoran yang ada. Belit pendangkalan itu ya. Ya. Pendangkalan itu. Kemudian juga harus dilakukan restorasi terhadap daerah-daerah hulu, terhadap hutan maupun lahan. Kemudian juga yang sangat penting sebetulnya harus dilakukan di situ termasuk embung. Kalau ada lahan kita bentuk embung, kita buat embung, jadi bisa menahan arusnya air sampai tidak sampai turun ke bawah itu. Itu yang terpenting di situ. Oke. Pak Kadis, kami sudah ya. Pak Kadis, kemarin Bapak itu saya Bupati, bicara dengan TPTL, dan dulu kan pernah ada Pak Kadis waktu di Bapeda dulu, kita kan pernah ada rencana pembangunan waduk Belega dulu kan. Betul, ya. Dan saya waktu itu juga ikut serta bicara masalah itu, termasuk Pak Yoyo dulu waktu Bapeda. Sekarang rencana strategis nasional waduk Belega itu sudah dihapus atau gimana, Pak? Setahu kita sebetulnya masih ada. Terakhir kita 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu masih ada wacana di situ. Menjadi program untuk menangani itu adalah waduk Belega, salah satunya itu. Jadi kalau sudah itu ada Ketua TPTL yang dulu menolak karena rencana pembangunan waduk Belega itu akan menghabiskan 5 desa dan segala macamnya, juga banyak makam-makam yang dijadikan alasan dulu kemarin. Kan sempat sandasan di sini di sini bahwa TPTL membuka komunikasi untuk bagaimana kalau memang itu betul-betul terus ada goodwill pemerintah untuk melanjutkan, kalau memang itu mengurai terhadap banjir, apalagi memang fungsinya untuk memberikan irigasi, air minum dan macamnya, mereka siapa Pak Kadis untuk berkomunikasi, Pak Kadis? Ya, intinya saya sampaikan terima kasih itu. Nanti kita bareng bersama dengan pemerintah pusat bahwa kesiapan daripada daerah untuk melanjuti daripada proses waduk Belega itu. Itu cukup bagus. Ya, cukup bagus itu. Kita tinggal bagaimana kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah ini
selaku regulasi. Mungkin ada Pak Kadis. Artinya sekarang sudah merasakan akibat dari banjir itu. Kemarin itu sempat saya tanya, itu kenapa dulu kok menolak? Gitu. Ternyata ada keterbatasan keterbatasan penjelasan dari pemerintah. Katanya dulu dari daerah yang terdampak, desa dan macamnya itu, pemerintah tidak bisa menjelaskan tentang kemana orang-orang desa yang kena dampak itu untuk mengungsi. Nah itu dulu yang menjadi salah satu alasannya kenapa ditolak. Itu Pak Kadis. Barangkali nanti formulanya berbeda Pak Kadis ya. Ya, mungkin kita formulanya nanti perencanaan yang dimulai dari perencanaan partisipatory, artinya perencanaan yang dimulai dari bawah, partisipasi masyarakat. Seperti apa keinginan? Itu yang harus kita sampaikan nanti. Kita antara pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pemerintah pusat, ayo kita bareng, kita sebagai termasuk juga dengan teman-teman DPRD, kita termasuk mendukung DPRD, terhadap itu. DPRD, iya, DPRD. Yang dari untuk mendukung itu. Ya. Pak Kadis, tadi Pak Kadis sempat bilang bahwa akan mengkoordinasikan normalisasi untuk sementara sebagai solusi alternatif untuk sementara agar banjir itu tidak terus berulang, minimal bisa meminimalisir gitu ya. Itu masih besok dan itu untuk tahun 2021 apa memang gimana rencananya Pak Kadis? Kami belum tahu apa 2001 atau 2020, tapi Pak Bupati, pemerintah daerah melalui Pak Bupati sudah mengirim surat kepada Ibu Gubernur, artinya kepada pemerintah provinsi, bahwa akibat ini adalah ada beberapa solusi yang harus ditangani. Salah satunya adalah normalisasi yang kami sampaikan, termasuk restorasi terhadap hutan yang ada di hulu itu. Udah. Ya, tentu pertama Bang Aliman, saya akan melakukan koordinasi kepada OPD terkait dalam hal ini sumber daya air yang di pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan normalisasi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang terkini begitu. Sehingga bisa mengurai persoalan banjir yang ada di Blega ini. Tetapi menurut saya, Bang Aliman, persoalan banjir ini kan tidak bisa kemudian diselesaikan hanya pada sisi hilirnya saja, gitu ya. Nah, oleh karenanya, terus terang saja, Bang Aliman, saya ingin menyampaikan bahwa konsentrasi persoalan banjir di Madura itu, pemerintah provinsi kemarin itu memang mencoba perjuangkan pada persoalan banjir yang ada di Sampang. Ini saya sekilas saya coba untuk menyampaikan ya Pak Aliman, karena karena jadi persoalan banjir Sampang ini kan karena memang memutus akses transportasi di seluruh wilayah Madura di wilayah bagian selatan ya. Karena kalau kemudian terjadi banjir, dan ini kan juga sama sebetulnya persoalan banjir di Sampang kota ini hampir sama dengan Blega. Ini karena hilirnya begitu Bang Aliman. Ini kalau Blega itu kan dari Konang, hulunya kemudian dari Geger, dari Keris, Kokop gitu ya Bang Aliman. Kemudian kalau Sampang ini kan dari Robetal, dari daerah sama-sama dari daerah utara sebetulnya. Nah, lalu kemudian karena ketika banjir ini intensitasnya tinggi, kemudian volumenya besar, sehingga akhirnya kemudian menjadi sorotan publis. Nah, dengan itu kemudian pemerintah provinsi lalu bersama-sama datang dengan kami ke BBWS. Oh ya, BBWS. BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, lalu kemudian ada solusi Bang Aliman. Solusinya itu adalah akhirnya. Halo. Gambar gantengnya nggak muncul. Sip, lanjut. Nah, lalu kemudian Bang Aliman, akhirnya pemerintah pusat dengan kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melakukan sharing anggaran dan luar biasa fantastis. Anggaran yang dialokasikan itu sebesar 1 triliun Bang Aliman. Di Sungai Kemuning. Di Sungai Kemuning, di Sampang itu akhirnya menyelesaikan persoalan dari hulu sampai ke hilir. Itu kosnya disiapkan anggaran 1 triliun. Nah, kita ini sekitar 100 miliaran dengan sistem multi-years. Jadi selama 5 tahun anggaran
bergulir begitu, Bang Aliman. Lalu dari pusat itu hampir sekitar 900 sekian triliun begitu. Miliar, sorry. Miliar. Kurang lebih sampai 1 triliun. Nah, maksud saya ingin kembali kepada persoalan yang di Blega, banjir di Blega maupun banjir di Arosbaya. Nah, ini penting untuk kemudian menjadi sebuah bahan. Kalau penyampaian dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan itu kan menyampaikan bahwa sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur begitu ya. Nah, oleh karenanya menurut saya tidak hanya cukup dengan surat saja, Bang Aliman. Perlu apa lagi? Saya sebagai wakil masyarakat Madura yang ada di Komisi D itu juga akan siap untuk kemudian sama-sama bergandengan tangan dalam rangka untuk mencarikan solusi ini supaya tidak terjadi berlarut-larut. Karena memang begini, Bang Aliman. Kalau kemudian ini dibiarkan dan hanya sporadis gerakannya, maka persoalan banjir ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Ya. Apa kira-kira skema yang ingin ditawarkan oleh Dinda Dewan? Apa sama dengan yang dilakukan ke Sampang? Ya, paling tidak harus sama lah, Bang Aliman, karena juga Blega ini kan sebetulnya ketika kemudian terjadi banjir, jalan ini kan menutup akses dari seluruh wilayah Madura, baik ke arah Sumeneb maupun Sumeneb yang lewat jalur selatan begitu, Bang Aliman. Maka dari itu penanganannya menurut saya harus sama dengan apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Sampang.